Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, mengkaji tentang zuhud. Terkadang ada yang kurang setuju. Sebab dalam pandangan umum, zuhud selalu diasosiasikan dengan fakir. Karena melupakan dimensi keduniawian serta menafikan pencapaian diri. Padahal zuhud bukanlah melupakan dunia secara total. Namun segala aksesoris hidup ini janganlah sampai dimasukkan ke hati, jangan sampai melekat kepada diri, apalagi terbelenggu oleh pernak-pernik materialistik. Tapi tentu saja tantangan untuk berlaku zuhud ini tidaklah mudah, apalagi di tengah gempuran gaya hidup kapitalis yang tak kenal ampun. Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar dan mengkaji bersama perspektif tasawuf dengan tema zuhud, hidup sederhana. Seperti biasa sudah hadir di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah hadir Pak Kiai. Iya, ini setiap weekend selalu memberikan pencerahan ya. Amin insyaallah. Dengan perspektif tasawufnya hari ya, ini. Bismillah. Tentang zuhud Pak Kiai. Iya. Ini karena maksudnya saat ini itu kan fenomena gaya hidup kapitalis, apalagi dengan media sosial. Rasa-rasanya kita tuh jadi gampang terbawa arus. Apa-apa dilihat dengan materi begitu. Nah nanti kita bisa bahas ya bagaimana untuk meredam gejolak-gejolak seperti itu. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Langsung kita bahas zuhud, hidup sederhana. Pak Kiai, orang tuh salah kaprah. Wah orang ini zuhud karena aduh kayaknya tampilannya tuh ya bahasa Inggrisnya tuh melas gitu misalnya, atau kayaknya sederhana, nggak mikir apa-apa gitu. Tapi kita perlu diingatkan lagi, perlu di-recall lagi. Sebenarnya perbedaan antara zuhud dan fakir itu di apa Pak Kiai? Iya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pemirsa Mbak Mila yang saya hormati, beda antara zuhud dengan fakir secara etimologi. Ya, kalau fakir itu orang yang di bawah garis kemiskinan. Zuhud itu adalah ekspresi cinta dia terhadap hal yang material. Jadi ekspresi cinta, jadi punya kelanjutan pemahaman. Ekspresi cinta yang bersifat material itu disebut ya bagian dari zuhud. Nanti ada yang zuhud, ada yang qanaah, ya, ada yang haris. Itu tergantung bagai pensikapan. Nah, di kalangan mutasawifin itu, fakir itu sebuah istilah untuk menggambarkan asalik ila sulukil akhirah. Jadi orang-orang yang menapaki jalan ketuhanan itu kadang disebutnya juga fakir secara terminologis. Tadi kalau etimologinya berbeda secara terminologis, tapi kadang duanya suka dipergunakan secara berimbang gitu. Jadi siapa sih sufi itu? Fakir. Ya, sufi itu fuqara, orang-orang fakir. Nah, kenapa begitu? Karena fakir itu bagian dari sebuah penilaian tentang zuhud. Zuhud itu kata Imam Ghazali yang ekstrim itu, ya, lau atahul mal lakarohahu. Ketika Allah memberikan dia harta, ada orang memberikan harta, dia nggak suka. Waharobahu man akhozaha. Dan dia lari dari orang yang senang mengambil harta itu. Ya, bughdan lahu, sebagai sebuah bukti ya ketidaksukaan dia kepada orang itu. Ya, ini yang disebut dengan zuhud yang ekstrim. Zuhud yang ekstrim itu dia nggak diberikan, dia nggak mau. Kalau diberikan dia nggak mau. Ya, kemudian ada orang mau yang mengambilnya, dia nggak suka sama orang itu. Ya, dia nggak suka sama orang itu. Dia mau hidup apa adanya, tidak berlebihan. Ini adalah zuhud yang original, zuhud yang dalam arti yang ekstrim itu yang ini. Pada perkembangannya Imam Ghazali itu menemukan bahwa ada orang yang tidak menafikan, ada orang yang zuhud itu sebenarnya tadi saya sudah mengatakan dia ekspresi cinta yang material. Jadi dia punya tapi dia tidak cinta. Oke. Nah, itu namanya zuhud juga. Padahal dia secara materi dia ada, bahkan mungkin berlebih.
Siapa yang tidak kenal Abdurrahman bin Auf? Siapa yang tidak kenal Utsman bin Affan? Tajir. Melintir. Ya, tetapi dia adalah orang yang tidak mencintai yang dia punya. Nah, itu makna yang kedua. Ya, jadi zuhud itu ada yang ekstrim dan kita seperti halnya dia tidak membenci kita, maka kita juga nggak usah membenci dia gitu. Karena itu pilihan hidup dia. Fakir itu gaya hidup. Gaya hidup ya. Jadi pilihan. Zuhud juga pilihan. Jadi sebaiknya tuh kita tuh harusnya gimana Pak Kiai? Kadang-kadang kan jadi tuh harusnya kalau dalam perspektif agama tuh kita harus zuhud atau kita kaya aja sekalian atau malah justru fakir gitu. Nah, di bawah zuhud ini dikelompokkan ada orang yang ridho. Orang yang ridho itu maknanya la yarghabu anhu wa fariha bi khusuli. Orang yang tidak mau dia bersusah payah seperti orang lain, tetapi ketika sesuatu itu diberikan oleh Allah, dia senang memanfaatkannya. Dia namanya radin, orang yang ridho. Orang yang ridho, oke. Jadi dia nggak mau mengikuti gaya-gaya orang non-muslim, cara mencari uang, menghalalkan segala cara, 24 jam tidak beribadah. Dia nggak mau. Dengan gayanya dia, dengan style dia punya mencari, dan ternyata dia kaya, dia memanfaatkan. Namanya ridho dia. Nah, kalau Mbak Mila mau menggunakan yang ini, yang ridho nih, tidak melanggar aturan. Tapi kalau tidak mencintai, tetapi dia bersyukur dengan yang dia dapat. Oke. Jadi pilihan aja sebenarnya, bergantung pada pilihan ya Pak Kiai. Pilihan. Bukan yang harus, namanya akan lebih bagus, akan lebih tinggi derajatnya kalau zuhud. Enggak juga seperti itu, jalannya banyak intinya. Ya, kata Imam Ghazali, kelebihan konsep yang ada di dalam tasawuf itu sama seperti obat bagi orang yang sakitnya sama. Kepalanya pusing, tapi nama obatnya 10. Jadi bisa macam-macam. Maka Allah memberikan kecocokan yang mana dia bisa ya memilih dari yang 10 ada di masyarakat itu. Maka kita, dokter pun juga akan mendiagnosa dulu untuk menentukannya itu. Padahal kalau kata kita kan sakitnya sama, rasanya sama. Kenapa nggak pakai ini aja? Nggak boleh, malah salah obat nanti. Oke, jadi tadi ada zuhud, terus ada ridho Pak Kiai. Ya, orang yang ridho. Orang ridho. Nah, ada lagi yang beri qani. Qanaah. Sifatnya qanaah, orangnya qani. Orang yang qanaah itu maknanya dia berusaha, tidak mau melanggar aturan. Tetapi ketika ternyata yang sama barang diberikan lebih, dia tidak pernah protes kepada Tuhannya. Karena sesungguhnya dia mengatakan, dia diberikan A, orang itu diberikannya B. Namanya qanaah. Dan tidak masalah, tidak terganggu. Tidak terganggu. Dia jalan, kan ada orang gini, kan lu kerjanya bareng sama gua, pendidikannya sama, ujian sama, kok rezeki lu lebih banyak? Ini kayaknya Tuhan ada yang nggak adil. Nah, padahal sebenarnya dia diberikan sesuatu, tidak diberikan yang lainnya. Orang ini diberikan yang lainnya, tidak diberikan sesuatu. Sebenarnya kalau ditimbang itu, iya benar juga. Adil kan ya. Kalau dia mau perhatikan itu, nggak ada yang nggak adil. Oke, itu tadi qani ya. Qani orangnya. Orangnya, sifatnya qanaah. Gitu, Masya Allah. Tinggal mau jadi zuhud, orang yang ridho atau orang yang qanaah. Tinggal pilih. Nah, kelihatannya yang cocok yang mana ya? Nah, nanti tinggal disesuaikan aja ya Pak Kiai ya. Oke, kita harus jeda dulu, nanti kita bahas lagi di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Zuhud Hidup Sederhana. Pak Kiai, seperti biasa sudah ada pertanyaan yang masuk dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Kiai, nama saya Imroni Ali, pimpinan Majelis Taklim Asy-Syifa, Kampung Setu, Rempoa, Tangerang Selatan. Pak Kiai,
saya ingin bertanya dan saya ingin penjelasan dari Pak Kiai tentang pengertian zuhud secara detail. Karena bisa jadi orang mengartikan bahwa zuhud adalah ajaran orang untuk tidak memiliki dunia, sehingga hidup miskin, compang-camping dan tidak punya sesuatu apapun. Nah, sebenarnya zuhud dalam perspektif mutawasifin yang para sufi itu mengartikan zuhud seperti apa? Kan sahabat Nabi juga banyak yang kaya. Kemudian Nabi pun ada yang kaya. Maka saya mohon penjelasan dari Pak Kiai tentang pemahaman zuhud dalam perspektif mutawasifin. Baik Pak Kiai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Imron Ali ya. Ini Masya Allah. Sebelum menjawab ya Pak Kiai, ini pemirsanya luar biasa. Ada mahasiswi, ada ustadz juga, Ustazah, ada iya kan, ustazah juga. Ini ada pimpinan majelis taklim, ini luar biasa. Kemarin Mudah-mudahan ada dokter, ada polisi. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan ini gapai kemuliaan semakin dikenal ya. Amin, amin. Jadi jangkauan dakwah dan juga syiar Islam ini semakin menyebar Amin, amin, insya ke Allah. berbagai pelosok Indonesia. Masya Allah. Langsung kita jawab Pak Kiai. Jadi zuhud sebenarnya dalam perspektifnya detail, dalam perspektifnya tasawuf itu seperti apa? Kan Nabi juga banyak yang kaya. Iya kan, sahabat-sahabat Rasul juga kaya. Seperti apa Pak Kiai? Ya, jadi kalau yang tadi kita rumuskan yang pertama itu bahwa itu adalah zuhud yang ekstrim. Memang benar-benar dia tidak mau menikmati duniawi itu kecuali apa sebutuhnya saja. Tetapi kalau yang pada pemahaman berikutnya yang dianut oleh Imam Al-Ghazali, tasawuf itu ukurannya ayastawiya indahu wujudul mal wa adamuhu. Sama dalam pandangan dirinya ada dan tidak adanya harta. Jadi kalau walam yafrah ya inda wujida, dia tidak berbahagia ketika dia punya banyak. Walam yata'azza li faqdihi, dan dia tidak tersakiti ketika dia belum memilikinya. Nah, ini makna yang kedua yang paling cocok untuk menjawab pertanyaannya Ustazah Imrani ini. Ya, jadi bukan dia tidak punya, tetapi ada dan tidak ada sama dia sama saja. Dia tidak berbahagia ketika punya, dan dia tidak pernah tersakiti ketika belum mempunyai dan tidak mendapatkannya. Nah, maka bisa jadi dia memang orang kaya. Tetapi dia kayanya tidak sama dengan yang lain. Maka dia juga termasuk tajir tapi zahid. Orang yang zuhud. Iya. Tajir tapi orangnya zuhud gitu. Iya. Masya Allah. Jadi Pak Kiai sebenarnya, aduh ini jadi tamparan sih buat saya. Karena kadang-kadang tuh kita merasa misalnya nih, penghasilannya tadinya dapat berapa. Ya kan, tiba-tiba berkurang, itu udah ya Allah takut ini nggak cukup buat bayar ini, takut ini ntar kalau kebutuhan di tengah-tengah kebutuhan makin banyak, itu berarti perjalanan untuk menjadi zuhud ini masih jauh. Karena kita merasa ada dan tidaknya, berkurang atau tidaknya harta tuh kita masih takut Pak Kiai. Iya, kalau menentukan sesuatu yang akan terjadi, jangan kita taruh di pundak. Karena Allah mengatakan mayattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu bertakwa saja, kan itu belum terjadi kan? Nanti Allah kasih rezeki yang kamu nggak usaha. Jadi tanpa ada usaha, tahu dia melambung tinggi dan dia jatuhnya beralamatnya ke nomor rekening kita. Amin ya Rabbal Alamin. Padahal saya tidak. mengaminkan gitu maksudnya. Nah, Masya Allah. itu jadi sesuatu yang belum terjadi jangan ditaruh di pundak. Oke, siap. Yang kedua, bahwa dia seperti itu sebenarnya dia punya nilai putus asa walaupun kadarnya belum besar. Aduh, betul. Ya, jadi dia kepercayaan dia kepada Tuhannya yang maha kaya itu nggak maksimal. Kalau dia maksimal benar, dia nggak takut. Tenang aja gitu ya. Tenang saja karena Allah nanti yang akan mencukupinya. Misalnya tengah bulan Pak Kiai, uang tinggal 100.000, 200.000, kan deg-degan juga Pak Kiai. Iya. Ya Allah ini bagaimana? Jadi bawa aja itu kepada Allah ya. Jangan kita panggul sendiri lah bahasanya gitu ya. Nah, kenapa orang bisa stres? Kenapa orang bunuh diri? Karena dia taruh di pundaknya. Saya kasih contoh Mbak Mila ini. Saya punya pesantren di Bogor ini, Parung. Ketika masa-masa pembangunan yang begitu mengeluarkan dana banyak itu, kadang-kadang kalau hari Kamis saya sudah meriang.
Oh iya. Karena hari Jumat itu laporan berapa yang mesti kurang, Sabtu mesti dibayarkan. Saya juga sering begitu Pak Kiai. Meriangnya setiap minggu gitu. Nah, ini kan mau menggambarkan Iya. bulan tua Iya, ya. betul. Kita kasih jawabnya sama yang aktual gitu. Hari Minggu pagi itu kan gajian sore, Sabtu pagi, sore nanti mesti gajian. Pagi itu belum ada juga. Tapi dari malam saya sudah meminta, ya Allah besok kebutuhannya sekian. Sudah. Tidak dinyana datang ke rumah saya setelah subuh itu orang rajanya pelit. Rajanya pelit ini ya? Rajanya pelit di kampung saya. Kalau bahasa Kiai Zainuddin MZ, jangankan kita minta uang, kita minta dosanya nggak dikasih. Saking pelitnya gitu ya. Betul. Ya itu kata perkataan beliau itu. Allah, betul. Kan jadi saya nggak semangat ya. Iya. Karena yang datangnya nggak sesuai dengan harapan saya. Ekspektasi saya nggak sesuai gitu. Iya. Dan waktu saya berbahasa basi bilang, mau minum teh apa kopi? Dia bilang, enggak, aneh nggak lama-lama. Cuma mau ngasih hadiah aja buat antum. Dia kasih uang, kan jadi aneh. Iya. Dia kasih uang, jumlahnya dia sebut melebihi dari kebutuhan hari itu. Maka saya tidak melihat uang, yang saya lihat kakinya nempel tidak di bumi gitu loh. Bener nggak ini orang itu? Iya, gitu ini ya, orang bukan gitu loh. Saya lihat kakinya nempel. Kemudian ketika dia keluar itu saya liatin, emang dia napak kok jalannya? Emang orang? Tapi kan Allah ingin mengatakan nih, kalau udah aku berikan, bukan yang kaya, orang yang super pelit bisa aku hadirkan ke rumahmu. Betul. Merinding loh Pak Kiai. Maksudnya tuh ternyata ya udah gantungkan aja sama Allah, nggak usah dipikir sendiri ya. Stres. Jadi kekhawatiran itu kita bawa dalam doa gitu. Maksudnya kayak ya Allah nih uang tinggal segini, masih ada sekian hari untuk sampai gajian misalnya. Iya. Nanti Allah akan kasih jalan ya. Sujud saja. Sujud saja ya. Sujud saja. Masya Allah. Dan itu yang diajarkan Nabi ketika seseorang ditanya sama Nabi, ya akhi sal, mintalah apa yang kau mau. Maka dia bilang, ya ij'alni mufaraqataka fil jannah. Jadikanlah aku yang selalu bersamamu dalam sorga. Ya, salil ukhra, minta yang lain. Lah, ya aku nggak mau, cukup aku bersamamu di dunia dan di akhirat. Oke. Apa jawab Rasul? Ya, a'inni bikasrati salati fid du'ani. Perbanyak, tolonglah aku dengan kau banyak melakukan sholat untuk mendapatkan doaku ini. Jadi Nabi betapa tidak menunjukkan kesombongannya. Perbanyaklah bantu permohonanku dengan kau bersolat. Kita sholat, kita memohon, nggak ada yang nggak bisa. Rajanya pelit nanti yang datang. Kalau orang kaya yang datang, biasa. Rajanya pelit. Kata Allah, gampang ya. Bisa. Allah ya Rob. Aduh, Masya Allah nih. Kalau bicara soal cerita-cerita kayak gini tuh rasanya jadi makin relate. Maksudnya jadi harapan, kepercayaan diri untuk senantiasa bersandar dan berdoa sama Allah tuh semakin tinggi Pak Kiai. Iya. Gitu ya, Masya Allah. Nanti kita bahas lagi ya Pak Kiai. Mungkin cerita-cerita yang bisa menginspirasi kita nih. Iya, supaya menyandarkan harap hanya kepada Allah nih bisa nanti kita bahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Zuhud Hidup Sederhana. Pak Kiai, sebenarnya kita bisa mengidentifikasi nggak seseorang itu seorang yang zuhud atau yang zahid begitu? Kita bisa melihat nggak? Bisa terlihat, tapi tidak mudah untuk memahaminya. Seperti umpamanya kita datang ke rumahnya. Dia tidak mengurangi hak-hak tamu. Tidak mengurangi hak-hak tamu, oke. Untuk diberi minuman, untuk diberikan makanan dan lain sebagainya. Dia tidak mengurangi.
Tetapi sebenarnya ketika dia persilakan, dia pun menempelkan air ke bibirnya, tetapi bibirnya dibikin rapat. Karena dia sebenarnya berpuasa. Boleh ya Pak Kiai? Itu nggak bagian dari berbohong sebenarnya ya? Kalau berbohong itu ada orang yang merasa dibohongi. Oke. Kan dia tidak berbohong. Cuma nempelin doang kan nggak bilang apa-apa ya? Oke. Ayo silakan. Sehingga tamunya itu minum. Gitu. Apalagi kalau misalnya lagi puasa, yang disajikan kayak es buah ya Pak Kiai? Iya. Rasanya kayak pengen neguk gitu. Nah, dulu di zaman sahabat Nabi dipuji oleh Nabi itu karena begitu ya, Nabi kedatangan tamu. Ditanya istrinya nggak ada apa-apa. Di rumah nggak bisa untuk menjamu. Dia bilang, adakah di antara kalian yang bisa menjamu tamuku? Aku ya Rasul katanya. Maka dibawa, pede banget dia nih, dibawa pulang ke rumahnya, ditanya sama istrinya. Nggak ada kecuali makanan buat dirinya dan buat anaknya. Kalau begitu, anak-anak kita tidurkan saja. Karena itu malam. Maka anaknya itu ditidurkan. Maka lampunya dimatikan, dia persilahkan untuk makan pada tamunya. Dan dia mengentingkan piringnya. Seakan kita makan bersama. Pada saat itu gentingan piring itu terdengar ke arasnya Allah. Dan Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad, sahabatmu ini mengorbankan anaknya. Dia tidurkan anaknya dan dia menahan lapar sampai pagi untuk memuliakan tamumu. Nah, itu fakta. Dan Allah tahu persis bagaimana dia menghormati nabinya sampai dia mau rela seperti itu. Berkorban. Ya. Subhanallah. Apakah mental kita ini siap begitu ya? Maksudnya kan itu bagian dari contoh ibroh yang luar biasa Pak Kiai gitu. Apakah, tapi kayaknya juga tidak ada yang tidak mungkin sebenarnya, cuman kita perlu melatih sebenarnya. Mental-mental seperti ini kan perlu dilatih Pak Kiai. Betul, harus dilatih. Karena kita yang terjadi lawanannya. Haris pakai sod ya, itu Haris, maknanya atoma, serakah. Orang yang serakah itu lawanannya. Nah, yang kelima itu adalah al-mudtor, orang yang dengan dunia itu berdasarkan kebutuhan saja. Pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia setelah wafatnya Nabi, maka dia banyak orang memberikan hak, orang simpatik, orang senang dengan nabinya, maka dia memberikan penghormatan kepada istrinya. Suatu saat dia mendapatkan hadiah itu 2 karung. Qararatain. Maka hari itu juga dibagi-bagikan kepada orang banyak. Sehingga pembantunya di rumah bilang kepada Sayyidah Aisyah, "Amastata'ta an tashtari lahman bidirham?" Apa nggak bisa, apa kau nggak mampu menahan 1 dirham saja untuk beli daging untuk makan kita hari ini? Sayyidah Aisyah, kenapa kau nggak bilang? Artinya kebutuhan dia sendiri aja nggak terhitung. Waktu saat ketika dia berbagi, dia sudah hilang. Kebahagiaannya itu sudah menutup laparnya. Hausnya dengan kebahagiaan merona, orang senang. Rupa ketika pembantunya bilang, emang nggak bisa 1 dirham aja buat daging hari ini aja gitu. Kenapa kau tidak ingatkan aku? Allah ya Rabb. Nah, itu namanya al-mutir. Orang yang memerlukan dunia itu kalau darurat saja. Ini kelas yang super. Allah ya Rabb. Betul. Nah, kita ini yang mana gitu ya maksudnya. Tapi Pak Kiai bisa, artinya gini ya, cerita-cerita tadi itu kan yang membangkitkan apa ya, jiwa ya. Maksudnya apakah kita ini mampu ya berada di level seperti itu gitu? Mampu insya Allah. Apabila kita menapakinya itu dari 1 anak tangga secara berurutan, secara berkala, dengan tenang, damai, kita bisa sampai di atas. Menapaki jalan. Nah, semua level-level dalam makom ilmu tasawuf kita lalui, maka kita akan sampai. Paling tidak, maka kita jadi orang yang ridho. Setelah kita ridho, maka kita naikkan jadi orang yang qanaah. Baru kita sampai orang yang
zuhud yang level 2, yang ayastawiya indahu wujuduhu wa adamu. Orang yang sama saja ketika punya dan tidak punya. Itu juga, Ekspresi mukanya tanggal 1 dengan tanggal 20 itu sama, itu zuhud itu. Itu sulit. Maksudnya begini, karena kita semua kan berproses ya. Maksudnya kita tuh juga kadang-kadang berusaha untuk tenang sebenarnya di wajah itu, berusaha untuk, tapi hati itu kadang-kadang memang. Jadi misalnya Pak Kiai, kita pengen belajar seperti itu. Walaupun hati sebenarnya juga itu tadi ya, dak-dik-duk juga gitu. Badan sudah meriang, Allah bagaimana ini gitu. Nah, mestinya dibalik Mbak Mila. Oh salah berarti. Kalau ngomongan urusan hati, gantungkan sama Allah. Untuk ke manusia, tampilkan di wajah. Oke. Maka. Jadi jangan kusut ya? Jangan. Itu. Jadi ketika kita menginginkan, kita kurang, maka sampaikan di dalam hati bahwa sesungguhnya Allah bisa mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Kan Allah mengatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala alwanikum walakin yanzuru ila qulubikum. Enggak ada, jangan diekspresi muka. Tapi keinginan itu, kekurangan itu, permohonan itu ada di hati. Enggak usah diucapkan karena Allah bersemayam di situ, maka dia sudah tahu. Tidak usah diucapkan. Jadi, tetapi ketika kita berekspresi manis, ada dan tidak, muka tanggal 1 dengan muka tanggal 25 sama, itu sebenarnya orang yang zuhud. Oke. Bisa kita latih ya? Maksudnya kita, jadi percaya aja Allah itu akan, pernah suatu saat begini Pak Kiai, ini cerita nyata ini ya. Misalnya udah itu tadi kembang kempis lah kantongnya sebenarnya ya. Ada tamu, tiba-tiba ada keluarga yang datang, kan kita harus menjamu. Sejujurnya udah nggak ada, ya udah persediaannya sudah menipis gitu. Kadang-kadang gimana ya, tapi Allah tuh bisa kasih loh. Kalau misalnya kita, ya Allah gimana nih pengen menjamu tapi nggak punya apa-apa, Allah akan hadirkan sebenarnya. Ada. Yakin, harus yakin. Yakin, itu ya ja'alnahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya itu datang tuh begini, sebelum tamu kita yang mau datang dari luar kota, ada yang namu lebih dulu. Dan tamunya itu termasuk misteri guys. Oh, misteri guys, ya betul. Kita di situ yang kadang-kadang nggak paham. Itu tidak bisa dinalar ya? Nggak bisa dinalar, ya Allah, kok bisa? Dia ini nggak ada di benakku. Di memori kita sudah terhapus dari lantaran terlalu lama. Kok nyampe ke rumah kita? Dan dia membawakan sesuatu yang kita sedang butuhkan. Betul. Saya pernah butuh dengan satu amalan. Iya, butuh dengan satu amalan. Tapi saya mau mintanya bingung kepada siapa. Maka orang yang sudah 40 tahun saya tidak ketemu datang ke rumah. Tiba-tiba? Kayak dihadirkan Allah aja gitu. Iya, jadi saya tidak lupa ngasih minum, lupa kasih makan. Yang saya tanya, dari mana kok bisa tahu rumah ini? Siapa coba yang menggerakkan kan? Iya, saya bilang, taunya dari mana? Terus nomor teleponnya siapa? Saya tanya dulu. Enggak, saya mau lihat ini kakinya napak apa enggak gitu loh. Orang itu datang nggak ada omongannya kecuali menyampaikan amalan yang saya butuh. Oke, itu tadi. Jadi Allah itu akan menyiapkan. Tapi hati kita berarti harus bersih, Pak Kiai. Iya, betul. Kalau masih banyak kotoran, masih banyak iri dengki, penyakit hati, ya kayaknya juga mesti dibersihkan dulu. Mesti dibersihkan, Masya Allah. Ya, ngepel dulu, nyapu, ngepel dulu. Dibersihkan dulu, Allah Rabbi. Jadi sebenarnya Allah itu pasti akan memberikan kita solusi, asal kita mau bersandar sama Allah. Apalagi soal urusan zuhud. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk kita tidak terlalu lekat ya dengan dunia ya Pak Kiai. Pak Kiai, ini Masya Allah, terima kasih sekali, ilmunya sangat bermanfaat. Ini sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkan. Amin. Nanti kita akan bahas lagi beberapa tema yang lain yang juga sangat menarik. Jazakallah khair Pak Kiai. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.